Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas tentang cara pengisian perencanaan berbasis data atau yang sering kita sebut dengan PBD untuk jenjang TK, KB, SBS dan TPA tahun 2023 terbaru. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu disimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk pengisian PBD di tahun 2023 terbaru versi 2.0, alurnya masih sama dengan di tahun 2022, yaitu yang pertama kita nanti harus mengisi EDS terlebih dahulu. Nah, dari hasil EDS ini nanti baru muncul hasilnya, yaitu diidentifikasi. Nah, hasil identifikasi ini merupakan hasil identifikasi dari EDS yang kita isi. Jadi, setelah kita mengisi semua EDS-nya, baru akan muncul hasil identifikasi permasalahan yang perlu ditingkatkan atau yang perlu diadakan. Nah, kemudian dari identifikasi kita rumuskan di IRB dan RKT, dan yang terakhir adalah kita merancang ya untuk di kegiatan RKS-nya hampir sama. Dan yang terakhir adalah kita memasukkan hasil rancangan yang ada di PBD ke dalam RKS BOP yang kita miliki di satuan lembaganya masing-masing. Nah, biar lebih jelas langsung saja Bapak Ibu kita praktek. Nah, baik, pertama-tama kita buka dulu lembar PBD-nya. Bagi yang belum punya, Bapak Ibu silahkan download masing-masing. Tapi kalau misalnya terkendala, nanti akan saya sediakan masternya ya, masternya untuk di-download. Kita buka dulu lembar PBD yang terbaru 2.0 2023. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa sheet hampir sama dengan di tahun 2022, hanya saja untuk kegiatan refleksi dan benahinya ini sudah disediakan dalam satu sheet. Ya, beda di tahun 2022 kemarin. Di versi yang lalu sheetnya ini untuk panduannya ada di atas. Nah, ini udah disediakan khusus satu sheet. Nah, ada di sini ada untuk lembar baca aku, ada lembar 1 EDS, lembar 2 identifikasi, lembar 3 IRB dan RKT. Nah, ini untuk panduan refleksinya. Kemudian yang keempat ada lembar rancangan RKS. Nah, jika sampai dengan pengisian ini kita sudah selesai, tinggal memasukkan hasil yang keempat ini, rancangan yang keempat ke BOP kita. Kemudian ada daftar kegiatan RKS BOP dan yang terakhir ini adalah final. Nah, langkah yang pertama seperti biasa ya. Bapak Ibu silahkan dibaca-baca pedomannya di sini ya. Di sini ada langkahnya. Pertama kita isi evaluasi diri, lembar identifikasi, lembar ketiga IRB dan RKT, kemudian yang terakhir rancangan RKS. Oke, yang pertama-tama kita isi dulu lembar yang pertama. Kita klik lembar evaluasi diri. Di sini ada penjelasannya, Bapak Ibu bisa disimak ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini silahkan Bapak Ibu beri tanda X ya. Diberi saja tanda X. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih sesuai yang ada di lembaga Bapak Ibu. Nah, untuk pengisian EDS ini harus sejujur-jujurnya dan se-real-realnya yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolahnya belum ada, jangan diberi diberi X gitu ya. Nah, silahkan diisi. Nah, isinya di bagian kolom ini ya Bapak Ibu. Kalau yang lainnya tidak usah, kita hanya mengisi di sini. Nah, setiap poin itu akan berbeda untuk pengisiannya. Ada yang bisa diisi 2 seperti ini, ada yang hanya 1 seperti ini. Kemudian ada juga yang bisa lebih dari 2. Jadi silahkan Bapak Ibu diberi tanda X saja di bagian mana yang sesuai. Ini sampai lumayan cukup banyak Bapak Ibu isiannya sampai bawah ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengisi semuanya ini yang ada di EDS, maka dari hasil EDS ini akan diidentifikasi kira-kira masalah yang ada di lembaga Bapak Ibu atau fasilitas kegiatan apa yang perlu ditingkatkan dari hasil EDS ini. Ibaratnya evaluasi gitu ya. Kalau ini kan ulangan ceritanya. Kalau simpelnya kita sebut ini hanya seperti ulangan biasa, ulangan harian. Dari ulangan harian ini nanti kita akan tahu nilainya gitu ya, atau hal apa yang perlu ditingkatkan, diidentifikasi di sini.
Nah, dari hasil EDS tadi akan dimunculkan Bapak Ibu hasilnya di sini indikator layanannya dan akan di rating ya 3 poin utama besar ataupun yang utama yang paling penting di sini 1 2 3 ya. Dari ini hasil dari EDS. Maka di sini akan ada ratingnya ya. Tabel evaluasi diri. Nah, dari indikator layanan inilah Bapak Ibu nanti kita harus menentukan indikator mana yang harus kita adakan atau harus kita tingkatkan. Hanya saja untuk di versi 2.0 ini kita tidak lagi bisa mengedit 3 layanan utama yang paling penting ya yang sudah ditentukan oleh sistem dari hasil EDS. Beda dengan di tahun yang lalu yang nanti kita bisa mengedit semuanya. Nah, untuk di tahun 2023 ini 3 faktor utama ya, 3 indikator utama prioritas akan ditampilkan di sini dan ini tidak bisa kita edit. Ini otomatis Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil dari sini ya. Jadi kalau ininya sudah diisi sesuai dengan yang ada di lembaga Bapak Ibu, maka hasilnya di sini. Nah, berikutnya ya, sistem akan memberikan rating. Nanti rating 1 2 3 akan masuk ke sini ya, layanan utamanya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau menambahkan lagi, boleh di sini ya, menambahkan 1. Tapi menambahkannya harus lihat di sini ya. Apa yang ada di sini kita cari. Contohnya D1 perencanaannya seperti ini. Hanya saja kalau saya boleh menyarankan lebih baik cukup 3 saja yang sudah ditentukan oleh hasil dari EDS-nya. Misalnya D2, D3 dan D6. Ini saya contoh punya saya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya mau tambah sampai 5, mau 6 boleh. Hanya saja nanti untuk panduan refleksi dan benahinya harus dibuat sendiri karena yang akan ditampilkan adalah hanya 3 pokok utama saja ya. Nah, bagaimana untuk honor dan lain sebagainya? Nanti honor dan lain sebagainya itu di RKS BOP karena ini hanya untuk peningkatan layanan mutu satuan pendidikan gitu ya. Arahnya PBD adalah menjadikan PAUD yang berkualitas gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sekali lagi untuk 3 layanan utama yang ada di sini itu merupakan hasil rating dari sini ya, dari hasil EDS di rating. Kira-kira layanan apa yang perlu ditingkatkan atau diadakan ada di sini. 3 utama di atas 1 2 3 akan masuk ke dalam identifikasi fokus perencanaan. Kalau mau tambah silahkan itu ya. Kalau saya sendiri lebih baik cukup saja 3. Yang lainnya nanti di RKS BOP. Baik, kita lanjut ke lembar ketiga. Dari hasil lembar yang kedua, kita masuk ke lembar ketiga. Untuk lembar ketiga Bapak Ibu, di sini kita tinggal memasukkan layanan yang akan disediakan atau ditingkatkan. Ini di kolom ini ya Bapak Ibu, saya kolom ini ya, kolom ini. Kita tinggal pilih saja. Dipilih dari mana? Dari sini. Kita masukkan dulu identifikasinya tadi D2 penetapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Berarti D2, kita pilih saja D2 contoh sini ya. Nah, D2. Oke. Kemudian masukkan lagi. Di sini ada D3. Kita masukkan D3 sini ya, D3. Kemudian masukkan lagi yang terakhir adalah E6. Kita masukkan lagi E6 misalnya. E6. Nah, kemudian kita isi kolom refleksi, benahi, dan kegiatan LKS. Untuk refleksi dan benahi itu sudah disediakan. Di mana? Di sini di sheet panduan refleksi. Nah, sekarang kita akan mengisi D2 ya, refleksi, kemudian benahi untuk D2. Kita pilih panduan refleksi. Kita cari D2. Nah, ini dia nih D2. Nah, ya. Kemudian kita cari kegiatan kemungkinan akan masalah. Nah, ini. Nah, kemungkinan akar masalah itu ada 2. Bapak Ibu silahkan pilih yang mana. Saya ambil misalnya yang ini. Tinggal Bapak Ibu copy saja. Copy ya akar masalahnya. Kita balik lagi ke sheet 3. Kita pastekan di sini. Kita paste. Oke, beres. Kita lanjutkan kegiatan benahinya apa. Balik lagi ke sini. Oke. Kegiatan benahinya kita pilih yang ini. Kita copy ya.
Balik lagi ke sini, kita tempelkan. Nah, berikutnya adalah kegiatan RKS. Kegiatan RKS sudah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu pilih kegiatan mana, misalnya ya. Menggunakan komunitas belajar satuan pendidikan untuk melakukan refleksi praktik pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu pilih yang ini, tinggal copy saja. Balik lagi, tempelkan ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu juga untuk yang D2, D3, kemudian D6 sama seperti itu. Tinggal Bapak Ibu buka untuk benahi D3. Kita cari D3. Oke, ini D3. Kemudian untuk D3 itu akar masalah, refleksi akar masalah kira-kira apa? Oke, D3 itu kita cari misalnya belum melaksanakan pembelajaran terdiferensi. Panduan diberikan pendidik menguatkan proses anak dalam memperoleh pemahaman. APE, nah misalnya karena kita akan berkaitan dengan APE, kita ambil saja misalnya APE. Dikopi saja, kemudian masukkan ke sini. Nah, misalnya kita APE ya. Ini APE sudah ada di sini. Oke, APE, kemudian benahinya untuk APE. APE benahinya ini. Belajar bersama untuk memastikan pembelajaran detektif dan membangun kemampuan fondasi. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian yang kegiatan RKS-nya ada di sini. Oke ya. Mengakses topik kegiatannya. Nah, ini kegiatan RKS-nya. Kegiatan RKS-nya adalah penyediaan alat bermain edukatif APE. Misalnya kita copy dari sini dan kita pastekan di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa ya? Oke, lanjut kita ke lembar yang keempat, lembar terakhir. Ya, di lembar keempat kita memasukkan kegiatan benahi RKT. Dari mana? Ini diambil dari lembar ketiga ya. Sekali lagi lembar keempat diambil dari lembar ketiga. Tinggal copy saja. Oke, kita ambil yang pertama itu sesuai dengan urutan di lembar yang ketiga yaitu D2 ya, D2 nih D2. Nah, sekarang kita masukkan di sini kegiatan benahi RKT. Oke, yang ketiga itu benahi RKT yang ini ya, D2 yang ini kita copy. Misalnya masukin ke sini, kita tempelkan di sini. Kemudian kegiatan RKS-nya kita ambil lagi dari sini, kegiatan RKS-nya. Oke, seperti ini. Kita tempelkan di sini. Oke ya, bisa ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan pengisian untuk yang berikutnya yaitu di D3. Kita ambil yang sini. Untuk yang D3 gitu ya. Masukkan D3 sini. Kemudian masukkan lagi kegiatan RKS-nya D3. Yang ini kita copy. Kita tempelkan sini. Nah, kalau seandainya sudah selesai, Bapak Ibu memindahkan ini kegiatan benahi sama kegiatan RKS-nya. Yang ini kalau Bapak Ibu mau copy juga bisa ya. Di copy saya semuanya seperti ini. Kemudian tempelkan ke sini. Cus gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah mendeskripsikan kegiatan apa yang dilakukan pada kegiatan RKS-nya. Contoh misalnya di sini penyediaan alat permainan edukatif APE dengan prioritas APE dalam ruangan. Berarti nanti Bapak Ibu mau beli apa di sini, misalnya beli puzzle, misalnya ya papan ular tangga dan lain sebagainya. Ini diuraikan di sini. Kemudian jumlahnya berapa dan satuannya apa, harganya berapa dan totalnya berapa. Tinggal Bapak Ibu masukkan. Nah, berapa anggaran yang harus dicantumkan dalam PBD ini? Ini Bapak Ibu ya, tidak harus semua nominal BOP masuk ke sini. Jadi Bapak Ibu silahkan direncanakan kira-kira berapa yang diperlukan untuk kegiatan ini. Misalnya beli APE dan lain sebagainya ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan lembar PBD sampai dengan lembar yang keempat, ini sudah selesai. Tinggal Bapak Ibu upload ke Pautpedia. Hanya saja perlu saya ingatkan, setelah Bapak Ibu mengisi lembar PBD sampai dengan yang keempat, Bapak Ibu masukkan kegiatan lembar yang keempat ini ke dalam kegiatan BOP atau RKS BOP-nya. Ya, jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan lembar keempat, Bapak Ibu tuangkan hasil ini yang di lembar keempat ke dalam RKS BOP. Biar lebih jelas, saya ambil contoh. Ya, saya sudah menyiapkan satu contoh RKS untuk kegiatan BOP yang sudah dimasukkan ke PBD. Oke, ini lembar pertama untuk PBD. Sekarang RKS-nya untuk PBD yang pertama.
Oke. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu, saya di RKS di contoh RKS-nya sudah saya sediakan warna ya. Nah, ini contoh misalnya ini warna, berarti ini diambil dari PBD. Jadi PBD-nya dimasukkan ke sini ya. Nah, kita lihat di sini. Misalnya kegiatan tadi oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama melakukan refleksi terhadap ini. Oke. Jadi hasilnya di lembar keempat ini saya tuangkan ke dalam RKS. Menuangkan dalam kegiatan dalam RKS harus sesuai dengan komponen belanjanya ya. Saya contohkan di sini tentang pengadaan pembelian percetakan buku ya di sini. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian saya tempelkan lagi ke sini ke APE, itu di bagian penyusunan dokumen perencanaan, di bagian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Ya, dimasukkan ke sini penyediaan alat permainan edukatif. Nah, masukkan. Nah, ini sama dengan yang di BOP tadi, yang di PBD tadi ya ini. Ya, karena ini dipindahkan saja ke sini ke RKS. Nah, di RKS ini nanti yang lebih lengkap lagi ada buat honor dan lain sebagainya. Jadi, kalau PBD itu hanya sebagian komponen kecil yang diambil dari BOP untuk meningkatkan kualitas mutu satuan PAUD. Bisa ya, Bapak Ibu, bisa dipahami? Semoga bermanfaat. Silahkan coba praktek ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di room chat ya atau di WA grup. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa difahami. Insya Allah kita jumpa lagi nanti di share berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.